Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada pada malam hari ini, sebelum kita meninggalkan tahun 2020 ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan renungan singkat berikut ini. Ketika saya SD, ayah saya membelikan saya sepeda sebagai hadiah juara kelas. Saya merasa sepeda itu besar sekali, bahkan kaki saya tidak sampai menyentuh tanah ketika saya sedang mengendarainya. Hampir 20 tahun lebih saya sudah tidak melihat sepeda itu lagi. Apalagi saya sudah meninggalkan kampung halaman dan tinggal di Jakarta. Namun suatu saat ketika saya pulang kampung, kebetulan saya masuk gudang dan melihat sepeda itu lagi. Betapa terkejutnya saya, kok jadi kecil sekali ya sepeda ini? Apakah mungkin sepeda ini menyusut? Padahal sepedanya tetaplah sama. Akhirnya saya mengerti. Ternyata bukan sepedanya yang mengalami penyusutan, namun sayalah yang menjadi besar atau mengalami pertumbuhan. Sehingga sepeda itu tidak lagi terlihat besar, namun jadi terlihat kecil sekarang. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitulah dengan keberadaan iman atau kerohanian kita. Masih saja kita selalu khawatir, selalu ketakutan, gampang putus asa, sedikit-sedikit marah, komplain dan menggerutu, gampang sakit hati, gampang dendam sama orang, selalu tidak mau mengampuni, bahkan selalu menyalahkan situasi dan orang lain. Jika dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun, respon dan cara pandang kita ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan tetap saja seperti itu, jangan-jangan kerohanian kita yang tidak bertumbuh. Usia kita boleh bertambah dan menjadi tua, tapi bisa saja rohani kita tidak pernah bertumbuh dewasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang mengalami pertumbuhan rohani tentunya akan melihat jenis masalah yang sama, semakin lama akan semakin kecil, seiring dengan pertumbuhan rohaninya yang semakin besar. Untuk itulah firman Tuhan memerintahkan kita untuk terus mengalami pertumbuhan rohani, yaitu proses untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 8 di sana dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Rekan-rekan dan sahabatku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di tahun mendatang. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita akan mulus-mulus dan lancar-lancar saja. Namun yang pasti selalu ada masalah, pergumulan dan tantangan yang akan kita hadapi. Bisa jadi hidup akan lebih sulit dan lebih berat di tahun-tahun mendatang. Bagaimana mampu kita mengatasinya? Sangat sederhana. Renungan pada hari ini menunjukkan kepada kita untuk membuat kerohanian kita bertumbuh. Semakin rohani kita bertumbuh besar, semakin terasa ringan dan kecil masalah yang sedang
dan akan kita hadapi. Malam hari ini, sebelum kita mengakhiri tahun ini, jangan hanya minta berkat, kesuksesan, dan keberhasilan saja. Namun yang lebih penting, berdoalah memohon Roh Kudus untuk membimbing kita, untuk terus bertumbuh dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mari kita tinggalkan tahun 2020 dengan penuh ucapan syukur. Mari kita menyongsong tahun 2021 dengan mantap dan penuh iman. Selamat bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.